Oke. Oke, tadi kita baru saja menyaksikan hospital tour ya dari RS Adi Husada Kapasari. Nah, saya mengucapkan selamat pagi buat semuanya dan salam sehat Adi Husada. Kali ini kami akan memberikan suatu seminar mengenai tentang hidup dan kesehatan yang prima. Nah, ini kami Ini angkat gambari. juga Yang lah coba pakai kartu ya. Ini lah coba kartu. merayakan tahun baru Imlek yaitu bagi orang yaitu sebelum kita dalam webinar ini yang pertama yaitu dianjurkan bagi para peserta untuk membuka video pada aplikasi Zoom karena nanti kita juga ada sesi foto di tengah acara dan di akhir acara. Lalu yang kedua, kami juga memohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon agar kegiatan dapat berlangsung dengan lancar, agar suara pembicara juga dapat terdengar dengan baik. Yang ketiga, yaitu jika ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan ada 2 sesi, setelah Dr. Yolanda berbicara, maka akan ada sesi pertanyaan sekitar 5-10 menit, lalu ada Dr. Widodo, lalu setelahnya juga ada sesi pertanyaan sekitar 5-10 menit. Oke, dan nanti di akhir acara kita akan membagikan angpau buat kalian bagi para penanya terbaik. Kita akan memberikan 3 angpau senilai 50.000 untuk setiap penanya terbaik. Kita langsung saja ya. Ini yang pertama materinya dari Dr. Yolanda Nyoto Wibowo mengenai cek rutin laboratorium untuk hidup yang lebih sempurna. Beliau praktek di RSUD Husada Kapasari dan jika ingin bertemu dengan beliau bisa dengan sesuai perjanjian. Oke, kita langsung saja. Dr. Yolanda, saya berikan waktunya untuk berbicara.
Halo, tes. Apakah suara saya terdengar? Oke, sudah terdengar Dokter Yolanda? Oh iya, maaf tadi ada Oke, kesalahan teknis sedikit. ya Iya, nggak apa-apa. ini saya Kita langsung lanjut ya. iya, saya mulai ya. Ini check up rutin laboratorium untuk hidup yang lebih sempurna. Nah, kita harus tahu ya, kesehatan itu merupakan investasi yang paling berharga. Jadi, kita kalau dalam kondisi yang tidak sehat, kita tidak bisa beraktivitas dengan baik, dan juga produktivitas hidup kita juga pasti akan terganggu. Jadi kesehatan itu definisinya ya terbebas dari gejala penyakit dan rasa sakit sebanyak mungkin. Kemudian menjadi aktif sehingga dapat melakukan segala sesuatu yang diinginkan dan segala sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian juga sehat secara emosional sepanjang waktu. Nah, check up laboratorium itu mengapa menjadi sangat penting? Jadi, check up laboratorium itu merupakan pemeriksaan minimal yang lengkap yang harus dilakukan untuk mengetahui status kesehatan dan menentukan ada atau tidaknya kelainan atau penyakit. Manfaatnya banyak, jadi bisa mencegah berkembangnya penyakit, kemudian bisa juga dapat dilakukan pengobatan segera, kemudian juga bisa untuk mencegah komplikasi dari suatu penyakit tertentu, kemudian juga bisa memperpanjang usia produktif, kemudian juga meningkatkan kualitas hidup, memperpanjang usia harapan hidup, dan juga menghemat biaya pengobatan. Jadi pentingnya check up dilihat lebih dalam, yaitu untuk mengetahui kualitas kesehatan secara umum, baik yang menyangkut fungsi organ maupun keadaan metabolisme tubuh, dengan mendeteksi ada atau tidaknya kelainan atau penyakit yang sering dijumpai dan berpotensi membahayakan. Misalnya kelainan darah. Itu wis mlaku tak bro karo teman online. Gangguan metabolisme. Ini manual. Jadi misalnya kelainan darah, gangguan metabolisme lemak dan gula, gangguan fungsi hati dan ginjal, infeksi virus hepatitis, screening beberapa kanker, dan faktor risiko penyakit kardiovaskuler. Nah, kapan sih harus check up laboratorium? Jadi biasanya sih sesuai dengan saran dokter keluarga Anda. Kemudian bila ada dugaan penyakit yang diturunkan, bila ada dugaan penyakit potensi yang menular, dan juga bila Anda sudah berusia 30 tahun ke atas sesuai dengan kebutuhan. Nah, apakah check up laboratorium itu harus dilakukan berulang kali ya? Pada dasarnya sih tidak. Tapi bila hasil check up laboratorium normal, ulangan dapat dilakukan 1 tahun sekali. Tetapi bila hasilnya abnormal, pemeriksaan yang dilakukan adalah follow up sesuai dengan kelainan yang dijumpai. Jadi misalnya kalau check up lab ketemu kolesterolnya meningkat, nah itu kan kita harus memberikan terapi ya, jadi harus terapi, modifikasi gaya hidup. Nah, terus kemudian itu 1-2 bulan kemudian periksa kolesterol kembali untuk melihat bagaimana efektivitas dari obat atau modifikasi gaya hidup tadi yang dilakukan. Kemudian beberapa kemungkinan kelainan pemeriksaan yang ditemukan saat check up laboratorium. Jadi bisa dapatkan kelainan darah lengkap, kemudian urin lengkap, feses lengkap, hiperlipidemia atau kadar lemak yang tinggi, kemudian kadar gula darah yang tinggi, atau hiperuresemia. Hiperuresemia ini adalah peningkatan dari asam urat, kemudian gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal. Nah, ini saya jelaskan
menjelaskan tentang pemeriksaan darah lengkap, atau meternya ada sel darah merah, eritrosit, atau RBC. Ini merupakan sel darah yang mengangkut oksigen. Kemudian sel darah putih, leukosit atau WBC, ini adalah sel yang bertanggung jawab terhadap imunitas tubuh. Kemudian sel pembekuan darah atau trombosit atau PLT, ini adalah komponen yang penting untuk proses pembekuan darah. Sedangkan hemoglobin atau HGB adalah protein yang mengikat oksigen dalam eritrosit. Kemudian pemeriksaan urin lengkap atau urinalisis. Jadi ini dia bisa untuk mendeteksi penyakit ginjal ataupun saluran kemih. Bila didapatkan ada albumin dalam urin yang menetap, ini dicurigai adanya penyakit ginjal atau saluran kencing. Kemudian bila didapatkan sel darah merah atau silinder hialin, itu mengindikasikan dugaan adanya sakit ginjal. Kemudian kalau ada di dalam urin, itu berhubungan dengan infeksi saluran kemih. Kemudian kelainan pemeriksaan darah lengkap dan feses lengkap. Jadi jenis kelainannya DL misalnya bisa anemia, kelainan leukosit, kelainan trombosit, ataupun peningkatan LEB. Kalau urinalisis bisa ada hematuria, leukosituria, dan kalau feses lengkap itu bisa didapatkan adanya amoeba, terus kista amoeba, ataupun telur cacing. Ini adalah batasannya. Pemeriksaan profil lemak. Jadi tujuannya ini untuk mendeteksi kelainan metabolisme lemak, dislipidemia dengan mengukur jumlah dan komposisi lemak di dalam darah. Jenis pemeriksaannya kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida. Yang jahat ini kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida. Sedangkan yang dimaksud dengan kolesterol yang baik ini adalah kolesterol HDL. Nah, ini mengapa penting memeriksa profil lemak. Jadi peningkatan lemak sebagai faktor risiko penyakit jantung, koroner, dan stroke. Jadi kalau ada peningkatan dari kadar lemak, ini harus hati-hati terhadap adanya penyakit jantung ataupun jantung koroner ataupun stroke. Dislipidemia itu merupakan kelainan metabolisme lipid atau lemak yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan komponen lemak dalam darah. Ini adalah nilai normalnya, biasanya sih bergantung dari masing-masing laboratorium. Dan bila ada abnormalitas, itu yang disarankan adalah modifikasi hidup sehat, kemudian diet rendah lemak, olahraga, dan yang terakhir harus mengkonsumsi obat-obatan anti lipid. Jadi yang dimaksud dengan dislipidemia itu bila terdapat 2 atau lebih lemak yang abnormal, bisa misalnya didapatkan kolesterol yang meningkat, kolesterol total yang meningkat, kemudian trigliserid meningkat, kolesterol LDL meningkat, dan kolesterol HDL menurun. Sebenarnya ada lagi parameter untuk lipid, yaitu small dense LDL, cuma ini biasanya tidak rutin dikerjakan. Ini merupakan LDL yang kecil dan padat, dan ini biasanya kalau sudah menempel di pembuluh darah itu sulit sekali untuk dilepaskan. Nah, dislipidemia sendiri, jadi kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserid yang tinggi ini menyebabkan akumulasi atau penimbunan lemak di dinding pembuluh darah. Apalagi bila disertai kadar kolesterol HDL yang rendah. Karena HDL ini merupakan kolesterol yang baik yang berfungsi membersihkan timbunan lemak yang ada di dinding pembuluh darah. LDL yang tadi small dense LDL tadi itu semakin mudah terakumulasi di dinding pembuluh darah apabila berukuran kecil dan padat. Kemudian diabetes mellitus ini didefinisikan dengan gula atau glukosa darah yang meningkat. Ini bisa karena insulin yang kurang jumlahnya atau insulin kurang baik kerjanya, yang biasanya disebut resistensi insulin.
Ini biasanya faktor pencetusnya biasanya ada karena faktor keturunan, juga bisa faktor lingkungan. Biasanya kalau faktor lingkungan itu gaya hidup yang beresiko. Jadi misalnya makan yang berlebihan, terutama yang manis-manis, kemudian mager atau malas gerak, ya jarang olahraga, kemudian juga bisa disebabkan oleh stres. Nah, bagaimana cara kita mengetahui diabetes atau bukan? Jadi ada 3 langkah mengenali diabetes. Jadi kenali faktor risikonya, kenali gejalanya, kemudian rutin periksa gula darah. Jadi deteksi dini diabetes mellitus ini hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, ini faktor risiko diabetes. Jadi misalnya kalau wanita dia pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kilo, kemudian adanya dislipidemia yang tadi saya jelaskan, kemudian usia lebih dari 40 tahun, ada juga keturunan ini misalnya orang tuanya atau kakek neneknya juga menderita diabetes mellitus. Kemudian juga kurang aktivitas atau mager tadi, kegemukan, juga dia tidak sehat. Nah, ini komplikasi diabetes. Komplikasinya ini banyak. Jadi diabetes ini kalau untuk awalnya itu memang dia tidak ada gejala. Jadi tahu-tahu pasien datang sudah dengan komplikasinya. Bisa stroke, kemudian bisa ada penyakit mulut, ada retinopati atau matanya kabur, kemudian ada bisa terjadi penyakit kardiovaskular atau koroner tadi. Jadi 80% pasien diabetes mellitus ini bisa meninggal karena jantungnya. Kemudian juga bisa nefropati diabetik atau kelainan ginjal. Kemudian juga bisa terjadi disfungsi seks atau impotensi. Kemudian neuropati diabetes. Kemudian pemeriksaan tes faal hati. Jadi pemeriksaan tes faal hati ini dapat menentukan jenis penyakit hati. Kalau ada dugaan penyakit hati akut, penyakit hati kronik, dan dugaan fatty liver. Kemudian kalau didapatkan adanya abnormalitas dari parameter faal hati ini, bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan jenis penyakit hati tersebut. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan penanda tumor yang lain, misalnya hepatitis A, B, C, D, dan E. Sehingga dapat memberikan pengobatan yang sesuai dengan kelainan yang didapat. Kemudian penyakit hati itu bisa infeksi, bisa non-infeksi. Kalau infeksi bisa virus, bakteri, protozoa. Kalau non-infeksi bisa karena obat-obatan ataupun alkohol. Nah, fungsi hati sendiri, jadi hati ini merupakan organ yang penting. Dia mempunyai fungsi, jadi fungsinya itu ada fungsi pengelolaan zat makanan yang diserap usus, kemudian fungsi penyimpanan dan pembentukan zat yang diperlukan tubuh, dan juga untuk penetralan obat ataupun racun. Sehingga hati ini perlu dijaga supaya tetap berfungsi dengan baik. Kemudian juga ada pemeriksaan rutin lagi dari hati, yaitu HBsAg. Ini merupakan antigen yang dihasilkan oleh bagian permukaan virus hepatitis B dan merupakan penanda yang pertama kali muncul bila seseorang terinfeksi hepatitis B. Nah, antibodi terhadap HBsAg ini biasanya di laboratorium disebut anti-HBsAg atau anti-HBs, akan muncul pada tahap penyembuhan, yaitu pada saat HBsAg sudah menghilang. Dan munculnya anti-HBs ini menunjukkan adanya proses penyembuhan atau timbulnya kekebalan terhadap virus hepatitis B. Pemeriksaan tes fungsi ginjal. Jadi ginjal itu fungsinya untuk membuang sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Gangguan fungsi ginjal pada stadium dini itu sering tidak disadari. Tetapi kalau tidak cegah untuk semakin progresif, itu bisa terjadi gagal ginjal. Jadi gagal ginjal ini ginjal tidak dapat berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh. Dan ini perlu cuci darah ataupun transplantasi ginjal. Dan dengan deteksi dini melalui pemeriksaan fungsi ginjal, kelainan ginjal dapat dihindari atau diobati lebih cepat. Nah, tes fungsi ginjal itu seperti ureum, ini merupakan hasil metabolisme protein. Kemudian kreatinin, ini hasil metabolisme otot. Kadarnya yang meningkat mengindikasikan adanya gangguan fungsi ginjal yang sudah lanjut.
Kemudian ada juga asam urat, ini adalah produk akhir metabolisme protein yang berinti purin, di mana sumber purin ini adalah sel normal dan makanan. Kemudian purin dipecah menjadi asam urat, berada di dalam darah, kemudian dikeluarkan melalui ginjal bersama urin. Hiperurisemia atau peningkatan kadar asam urat itu karena kelebihan produksi asam urat, di mana 20-30% kelainan sintesa purin atau pengeluaran asam urat di urin tidak sempurna. Nah, ini disebut hiperurisemia bila kalau wanita di atas 5,7 mg per desiliter, kalau pria di atas 7 mg per desiliter. Dan bila didapatkan adanya peningkatan dari kadar asam urat, ini juga harus ada modifikasi dari gaya hidup, makanan ya terutama, terus kemudian diet rendah purin, dan yang terakhir adalah obat-obatan allopurinol, uricourik atau dan anti nyeri. Dan ini rematik asam urat atau GOUT itu merupakan komplikasi terbanyak dari hiperurisemia. Jadi kalau diperiksa gambaran X-ray ini didapatkan adanya ini ya gambaran yang inflamasi atau bengkak dari persendian kecil. Nah, ini juga kalau sudah tidak ditangani lebih cepat itu bisa juga kayak gini, dan ini rasanya nyeri sekali. Nah, kalau diperiksa, diambil disuntik dan diperiksa di bawah mikroskop itu seperti ini. Jadi gambarannya kayak gini tajam-tajam seperti ini. Dan ini memang rasanya nyeri sekali di pasiennya. Jadi bagaimana penggolongan makanan berdasarkan kandungan purin? Nah, ini kandungan purin yang tinggi, ini ya, jadi bisa didapatkan dari makanan sarden, hati, ginjal, jeroan lah ini. Kemudian melinjo, kemudian yang sedang daging, ikan, kerang, kacang, asparagus, kembang kol, bayam, jamur. Kemudian yang rendah atau yang sehat itu sayur-sayuran, buah-buahan, susu, telur, keju, dan sereal. Sekian itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Dr. Yolanda atas penjelasan materinya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ya ke sesi pertanyaan. Mungkin bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, mungkin bisa langsung tulis di kolom chat. Nah, ini sekarang sudah ada banyak sih Dok pertanyaan. Saya mulai dari yang pertama ya. Dari yang pertama dari Bapak Alexander Nicholas. Pertanyaannya yaitu, berapa lama sih kita cek lab total? Apakah sebulan sekali atau bagaimana? Dan untuk penderita komorbid dan COVID, apakah boleh, mungkin maksudnya apakah boleh diperiksa cek lab total gitu kali ya pertanyaannya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab, Dok. Boleh. Kalau untuk periksa cek lab ya, cek lab laboratorium kan ada yang tadi yang saya jelaskan, minimal kan darah lengkap, urin lengkap, terus kemudian kadar kolesterol, gula darah, terus pemeriksaan liver, pemeriksaan cek ginjal gitu ya. Nah, itu bisa dicek. Kalau misalnya ada yang bermasalah, itu bisa diulang 1-2 bulan. Tentu dengan ini ya adanya modifikasi gaya hidup. Misalnya kalau kolesterolnya meningkat gitu ya, ini jadi dikurangi makanan yang berlemak dulu, terus perbanyak makanan sayur-sayuran, buah-buahan, terus juga olahraga. Nah, itu baru nanti 1-2 bulan dicek kembali. Kalau misalnya dicek lagi 1-2 bulan ternyata kolesterolnya tidak turun, jadi cenderung tetap, padahal sudah makan yang ini ya, makan yang sehat. Nah, itu perlu obat-obatan.
Yang lain gimana? Kalau parameter yang lain ya nggak usah dicek dulu kalau sudah normal ya. Jadi yang bermasalah ini yang dicek kembali. Terus kalau untuk penderita komorbid ini komorbidnya apa? Jadi kalau komorbidnya misalnya ada diabetes juga. Nah, itu juga harus dicek rutin. Kalau diabetes itu kan ada ini ya, ada obatnya, ada yang harus kalau dia memang sudah terlambat, sudah ada komplikasi dari diabetes, itu harus minum obat seumur hidup. Nah, itu harus cek rutin, minimal itu 1 tahun sekali. Oke, Kalau itu COVID, jawabannya dari dok. ya, Kalau COVID kalau gimana? kalau COVID ini maksudnya komplikasi COVID itu ini maksudnya masih kerasa kayak capek gitu ya, atau gimana? Nah, itu nggak dijelasin ya, dok. Iya, Tapi intinya kalau ada yang nggak normal gitu dok ya, pokoknya kan harus iya. rutin dan jangka Kalau panjang. Iya, kalau ada yang nggak normal, terutama ya kalau sudah umur 40 tahun ke atas ya, kalau ada yang nggak normal, misalnya, oh saya ini punya kolesterol gitu ya. Sedangkan kolesterol itu sebenarnya sih kalau dalam tahap awal itu nggak ada gejala, cuma dia bisa nanti kan akan ini ya meningkatkan terjadinya resiko jantung koroner ataupun stroke. Itu yang berbahaya. Jadi memang harus dikontrol ya supaya tidak sampai terjadi itu penyakit jantung koroner ataupun stroke. Oke, ini saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Ada pertanyaan dari Bapak Jonathan, ini dari Minahasa ini, jauh banget. Oke, pertanyaannya, pengalaman saya seringkali mengalami mati rasa di sekujur otot sehingga sulit beraktivitas karena diagnosa lewat lab ternyata ada hipokalemia. Apa saya harus mengecek lab setiap periode tertentu dengan berkelanjutan serta apa mempunyai korelasi dengan kardiovaskular karena seringkali ritme jantung saya berdetak dengan kencang. Oke, silakan dok. Iya, kalau sudah punya penyakit seperti ini harus cek lab rutin ya. Paling enggak kan 6 bulan sekali. Apalagi dengan adanya ini kan kalau kalium ini kan berarti kaitannya dengan electrolyte imbalance ya. Nah, ini harus cek rutin elektrolitnya. Kemudian kalau seumpama ini kan biasanya juga ada pengaruhnya dengan stres ya. Jadi kalau misalnya stres kadang itu juga kacau. Nah, itu kalau sudah terasa nggak enak ya segera cek lab, segera berobat. Jadi supaya tidak sampai jantungnya bermasalah, meretap gitu gara-gara elektrolitnya. Oke. Berarti intinya ya hampir sama kayak tadi ya dok ya. Pokoknya Iya, harus berkala juga lah ya. harus berkala. Oke. Begitu kita lanjut dok untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Tiarini. Pertanyaannya, apakah pemeriksaan lab juga berlaku untuk anak-anak yang memiliki resiko penyakit dari orang tuanya, semisal penyakit jantung dan diabetes? Untuk anak-anak, kapan sih perlu dilakukan cek rutin itu? Dan apakah penting pemeriksaan lab atau organ tertentu pada pasangan yang sudah menikah untuk mencegah infeksi seksual? Berarti ada dua nih, dok, anak-anak dan pasangan. Kalau anak-anak, terutama dia yang punya orang tua yang beresiko, ini memang ini ya harus dicek. Cuma nggak usah terlalu sering. Jadi sekali-sekali aja dicek. Kalau dia ada masalah kesehatan, misalnya kalau dia pas sakit yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium bisa sekalian dicekkan. Apalagi kalau anaknya itu juga, misalnya anaknya gemuk, obesitas ya, itu kan juga harus dicek ya. Dan yang paling penting kalau untuk anak, kalau segera diketahui penyakitnya, misalnya dia dapat turunan dari orang tuanya, itu kan segera ditangani sehingga tidak sampai ada komplikasi yang lebih lanjut ketika dia dewasa. Kemudian kalau apakah pemeriksaan lab itu juga penting untuk pasangan yang sudah menikah ya ini. Berarti kalau sudah menikah
Hmm, untuk mencegah infeksi seksual, ini maksudnya kalau ini tak, maksudnya gimana? Kalau kalau apa ya? Kalau yang menikah dia cuma dengan satu pasangan dan ini harusnya sih tidak ada resiko untuk ini ya, untuk cegah infeksi seksual ya. Kecuali kalau apa mungkin pasangan mungkin poligami atau gimana ya. Ya ini perlu kalau untuk ini pemeriksaan untuk infeksi seksual gitu. Kalau pokoknya asal ada resiko gitu ya, Dok ya. Ada Mm-mm. kemungkinan. Dan kalau yang sudah menikah itu sebenarnya yang penting adalah ini ya, kayak pap smear gitu ya. Karena kan itu arahnya ke arah kanker leher rahim ya, untuk pencegahan kanker leher rahim. Oke. Oke, kalau gitu tak lanjut dulu ya, Dok ya. Ini masih ada waktu. Saya bacakan pertanyaan dari Ibu Marta. Jadi, apakah pemeriksaan darah itu merupakan pemeriksaan utama seseorang dinyatakan mengidap penyakit tertentu? Apakah ada pemeriksaan lain yang lebih akurat yang harus dilakukan seorang pasien sebelum divonis mengidap suatu penyakit? Lalu, apakah ada persiapan khusus sebelum kita melakukan pemeriksaan darah? Oke, silakan dijawab. Pemeriksaan darah itu dinyatakan penyebab penyakit tertentu. Ini, kalau untuk pemeriksaan darah ini kan dia fungsinya banyak. Dari fungsi screening, fungsi diagnosis, kemudian fungsi dari monitoring terapi. Sebenarnya kalau misalnya kerasa sudah sakit, itu harus diperiksa ya. Jadi ada pemeriksaan fisik, kemudian kalau dari dokternya merasa memerlukan untuk pemeriksaan laboratorium, ya itu harus dikerjakan. Jadi pemeriksaannya didukung oleh pemeriksaan diagnosisnya didukung oleh pemeriksaan laboratorium. Kemudian apakah ada pemeriksaan lain yang lebih akurat yang dilakukan seorang pasien sebelum divonis mengidap suatu penyakit oleh dokter? Nah, ini tergantung penyakitnya apa dulu. Kalau misalnya penyakitnya kayak adanya tumor gitu ya. Nah, tumor pun itu kita kan tahunya juga dari pemeriksaan laboratorium melalui patologi anatomi ya. Jadi dilihat ini tumornya ganas atau jinak. Jadi ya pemeriksaan laboratorium itu penting untuk kesehatan, untuk mengetahui status kesehatan kita. Kemudian ada persiapan khusus sebelum melakukan pemeriksaan darah. Nah, itu tergantung parameternya. Tapi kalau rata-rata kalau untuk gula darah, untuk kolesterol itu diperlukan puasa minimal 10 jam, 10 sampai 12 jam. Oke, terima kasih Dok untuk jawabannya. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya Dok ya. Sebenarnya masih banyak sih. Ini dari uh, Ibu Niken dari Sidoarjo. Pertanyaannya, kalau sampai pemeriksaan cek gula darah, kolesterol, asam urat yang di apotek itu loh Dok. Apakah itu sebenarnya gimana akurat atau enggak sih? Kok misalkan saya cek lengkap di laboratorium ya apa gitu loh Dok. Oh, gini. Kalau pemeriksaan gula darah yang di apotek itu tergantung dari quality control dari alatnya. Kemudian juga kalau dari pasiennya, itu pasiennya apakah puasa? Kita tidak bisa tahu kan gitu ya. Puasa apa enggak, puasanya berapa jam. Jadi kalau untuk yang di apotek itu lebih ke arah untuk monitoring ya. Jadi dia sudah cek di lab yang sudah terstandarisasi, sudah kita laboratorium kan ada standarnya ya, standarnya dari apa namanya, ada suatu organisasinya yang untuk memeriksa standar dari satu laboratorium. Nah, itu kalau sudah ada misalnya kolesterol nih, dia sudah menderita kolesterol, kolesterolnya sudah apa namanya, sudah tinggi misalnya. Terus dia
apa minum obat. Nah, itu baru bisa takut dicek lewat yang pemeriksaan pakai jari itu bisa. Tapi itu pun kita cuma tahu itu kolesterol total aja. Kalau yang di apotek itu ya nggak tahu kadar kolesterol LDL-nya, HDL-nya, trigliseridnya gitu. Terus kalau untuk asam urat itu juga sama. Sama. Jadi kita harus tahu dulu baseline-nya di laboratorium yang ini yang sudah terstandarisasi. Nah, kalau sudah minum obat itu baru pakai itu nggak apa-apa. Jadi saya tidak ini ya nggak bisa kalau kalau misalnya belum nggak pernah cek apa-apa terus kemudian cek gula darah dipakai yang di apotek itu terus langsung divonis oh ini Anda diabetes. Enggak seperti itu. Jadi cara memakainya. Kemudian apakah ada keluhan sering berat? Oh, Ini ya, Dok ya. nggak usah dulu, Dok. Itu Nggak usah dulu ya. kita sudah habis, Dok. Oh iya ya, habis Karena ya. keterbatasan waktu, Dok. Ya mohon Oh maaf. iya, Nanti kalau ada pertanyaan lagi buat teman-teman, mungkin bisa mau janjian sama Dokter Yolanda boleh. Oh boleh. Nanti atau mungkin mau chat juga via WA di Boleh. RSHK boleh. Ya. Iya Terima kasih ya, boleh. Dok ya. Oke, kita langsung lanjut dulu untuk materi berikutnya. Ini dari Dr. Widodo Purnomo, spesialis mata, mengenai melihat lebih sempurna dengan mata yang sehat. Oke, bisa videonya Dr. Widodo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, suara saya sudah terdengar? Iya, Dokter, dengar, Dok. Mungkin Ya. agak didekatin sedikit, Dok, mic-nya mungkin ya. Saya mulai ya. Oke, sip. Kebetulan sebelumnya terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk membicarakan tentang mata hari ini dengan judul melihat lebih sempurna dengan mata yang sehat. Sebetulnya kalau melihat judulnya ini banyak banget yang mau dibicarakan ya, tapi maaf saya nggak bisa membicarakan semua apa yang ada. Saya mulai, tolong dengan slide-nya. Sebelum kita membicarakan tentang mata, alangkah baiknya kita tahu anatomi dulu ya. Nah, yang bagian saya buletin-bulet merah-merah ini nanti akan saya bicarakan lebih lanjut. Yang paling kanan atas ini, bahasa Inggrisnya eyelid, itu adalah kelopak mata. Ini yang ada bulu-bulu matanya ini. Kemudian sebelah kiri ini, lacrimal gland adalah kelenjar yang memproduksi air mata. Kemudian yang bawahnya lagi ini kornea, itu sebetulnya kornea itu bulatan yang hitam di tengah ini sebetulnya bukan hitam. Hitam ini karena ada irisnya ya. Jadi kornea itu sebetulnya transparan yang bisa membuat biru pada orang bule atau hijau atau coklat atau hitam itu adalah iris di belakangnya kornea. Jadi kornea itu adalah bentukan jaringan tubuh bulat ini, bulat sebetulnya transparan seperti kaca. Nah, kornea ini strukturnya adalah di seluruh bagian tubuh manusia adalah paling sensitif karena saraf-sarafnya telanjang, nggak ada bungkusnya. Kemudian yang konjungtiva ini yang putih-putih ini namanya konjungtiva. Bahasa Indonesianya ngomongnya selaput putih mata aja. Nah, ini kalau bola mata diiris melintang, sama seperti ini, cuman ini diiris melintang. Kornea itu adalah bulatan yang transparan ini. Kemudian iris yang warnanya biru hijau sama orang bule itu ini.
Kemudian di tengahnya yang lubang itu namanya pupil, di belakangnya pupil ini ada lensa. Nah, nanti katarak itu ada lensa yang kiri itu adalah di sini. Jadi yang ada orang sering kacau itu dengan daging merah-merah yang ada di putih-putih mata itu bukan katarak ya. Jadi katarak itu adalah lensa yang di dalam ini. Oke, mari kita mulai. Saya hari ini akan membicarakan tentang 4 hal yang sederhana ini aja ya. Nomor 1 adalah kelainan kelopak mata. Ada 3 macam jenis penyakit. Kemudian kelainan selaput mata yang tadi saya bilang konjungtiva dan kornea. Kemudian katarak. Nah ini nanti pasti menarik semua. Dan yang terakhir ini lebih menarik lagi. Kelainan refraksi terdiri dari minus, plus, dan silinder. Saya mulai satu-satu ya. Kelainan kelopak mata. Nah, seperti saya bilang tadi, gambar bawah ini, kelopak mata ini adalah ada yang atas, ada yang bawah. Ini salah satu jenis penyakit, namanya bahasa kedokterannya blefaritis, itu adalah radang kelopak mata. Bisa di radang kelopak mata atas, bisa radang kelopak mata bawah. Penyebabnya, nah kalau ditanya kenapa ya matanya bisa begini ya? Bisa infeksi karena kuman, parasit, bisa virus. Kenapa bisa infeksi ya? Macam-macam. Mungkin matanya pas bersih-bersih kemasukan debu kayak, atau bisa waktu berkebun bercocok tanam misalnya kena colok akarnya tumbuhan misalnya gitu ya. Atau yang terakhir ini bisa karena alergi. Jadi bisa alergi makanan, bisa alergi debu, bisa alergi obat-obatan. Gejalanya seperti Anda semua lihat di gambar ini adalah matanya agak berair-berair. Terus bisa keluar kotorannya yang kuning-kuning ini, nempel-nempel semua di bulu matanya. Dan pasti ini rasanya ganjel, nggak enak ya. Seperti ada pasirnya, seperti ada apa, kayak tersayat-sayat sedikit. Dan yang lebih pasti adalah tanda kemerahan di kelopak mata. Kemudian penyakit yang kedua adalah hordeum. Ini bahasa tiap-tiap daerah punya bahasa sendiri-sendiri ya. Cuman kalau melihat ini langsung bisa tahu deh, bintitan, timbilan. Bahasa kedokterannya hordeum. Ini bisa di dalam, bisa di luar ya. Jadi bintitan itu bisa bintitan dalam, bisa bintitan luar. Jadi jangan kira cuman di luar aja. Maksudnya di dalam kelopak matanya, bisa di dalam, bisa di luar. Penyebabnya macam-macam ya. Banyak pasien yang tanya, kenapa ya dok saya bisa timbilan? Zaman dulu jawabannya gampang. Suka nginceng. Itu bukan nginceng ya. Karena lubangnya yang dibuat ngintip itu lubangnya kecil, terus matanya deket-deket. Sehingga mungkin ada debu atau kotoran bisa nempel ke permukaan kelopak matanya. Jadi sebab utamanya adalah infeksi kuman, atau bisa karena alergi. Misalnya alergi makanan tertentu, dia bisa membuat radang seperti timbilan ini. Kemudian yang terakhir adalah pada orang kencing manis, bisa timbilan yang berulang. Itu harus hati-hati. Jadi kalau misalnya pasien datang saya kok bolak-balik timbilan ya, mungkin pada orang dewasa ini ya, bukan anak-anak ya. Kalau anak-anak kan biasanya suka ngucek-ngucek matanya gitu. Kalau pada orang dewasa yang sering timbilan, hati-hati kencing manis. Gejalanya tentu aja kelopaknya bengkak, merah seperti gambar ini ya, agak kekuning-kuningan sedikit. Kadang-kadang kalau kesenggol, kena tangan, kuning-kuning bisa bikin luka, kuning, nanahnya bisa keluar bercampur dengan darah. Selain itu keluarnya pasti kemeng ya. Ada orang yang bilang dalam posisi membungkuk, rasanya kemeng matanya. Tentu aja ya nyeri. Kemeng sama dengan nyeri ya. Nah ini dua hal yang tadi yang saya bicarakan yaitu radang kelopak mata dan timbilan. Ini pencegahannya apa ya? Yang pertama adalah kebersihan kelopak mata. Ini maaf sebelumnya, biasanya pada orang-orang tua, dan matanya kering terus mungkin ya kurang membersihkan wajahnya atau kurang kelopaknya atau bahasa Jawanya kurang kopen gitu. Jadi kelopak matanya sering kotor bisa menyebabkan radang kelopak mata dan timbilan seperti yang saya bilang tadi. Kemudian tentu aja karena penyebabnya yang lain adalah alergi, ya hindari penyebabnya. Jadi biasanya kalau timbilan itu menurut statistik ya kurangi makan kacang, telur, coklat gitu ya. Bukan berarti seumur hidup nggak boleh makan itu enggak juga ya. Jadi belum tentu juga.
nggak semua orang-orang, masing-masing orang itu alerginya beda-beda. Kemudian yang ketiga, nah ini, maaf untuk para wanita, hindari ganti-ganti make up mata ya. Kalau sudah cocok satu merek ya udah itu aja. Jangan ganti-ganti karena itu bisa menimbulkan reaksi alergi dan peradangan pada kelopak mata. Kemudian mungkin ada yang suka cabut-cabut bulu mata, ini juga hati-hati. Dan biasanya para wanita lagi ini maaf yang sering pergi ke salon pasang bulu mata palsu juga harus hati-hati. Banyak itu pasien datang ke saya matanya meradang semua kelopaknya gara-gara nggak tahu ya di salon cara yang matang gimana. Nggak ada loh dokter mata diajari masang bulu mata palsu. Kemudian penyakit yang ketiga adalah mata kering. Penyebabnya yang pertama adalah semua orang semakin lama semakin tua, matanya semakin kering, kulitnya semakin kering, yang jangan kaget. Misalnya emak-emak datang ke saya umur 80 tahun atau 60 tahun lah. Dok, mata saya kok kering, sering kering, kenapa ya? Saya pasti jawab, ya maaf tante, itu faktor U. Nggak bisa, kalau misalnya kulit kering, bisa dikasih lotion mata juga harus dikasih lubrikan supaya nggak terlalu kering. Karena kalau mata kering itu membuat penglihatannya jadi nggak jelas. Karena air mata itu berfungsi banget untuk penglihatan. Kemudian yang kedua adalah hormonal. Misalnya orang yang maaf sudah nggak menstruasi lagi, kadar hormonnya sudah nggak seimbang, bisa lebih kering daripada laki-laki. Kemudian bisa alergi. Ini alergi ini macam-macam ya. Ada yang alergi sinar matahari, alergi obat-obatan, alergi makanan juga bisa membuat matanya kering. Kemudian yang berikutnya adalah infeksi. Seperti yang saya bilang tadi, infeksi-infeksi yang sebelumnya tadi itu juga bisa menyebabkan matanya lebih kering daripada orang yang normal. Kemudian lagi ini pada pasien kencing manis itu sembarang barang bisa ya. Buh kulitnya, buh matanya, buh giginya, buh rambutnya, semua bisa terpengaruh. Kemudian obat-obatan saya bilang, ada banyak obat-obatan misalnya hipertensi, kolesterol, jantung, asam urat itu bisa menyebabkan matanya bisa lebih kering. Nah ini yang terakhir, komputer HP kok bisa bikin mata kering ya. Ini kalau tiap hari sekarang semua orang lihat YouTube, lihat Topet, lihat main game itu semua matanya kan mesti mendelik di depannya komputer atau di depannya handphone lama-lama. Kadang-kadang lupa mengedip saking asiknya itu bisa menyebabkan matanya juga lebih kering. Gejalanya mata kering apa ya? Bisa perih, bisa sepet, rasanya mengganjal. Nah ini berair, mata kering kok justru berair ya? Bisa juga. Karena kalau mata kita kering, ada sinyal ke otak bilang bahwa oh ini matanya kering, jadi harus sering berkedip. Jadi karena sering mengedip, jadi seolah-olah matanya berair, padahal sebetulnya kering loh. Kemudian pada orang tertentu bisa menyebabkan matanya sering merah. Jadi dikasih obat apa, dipikir infeksi, nggak taunya memang kering aja ya, nggak cocok dengan kelembapannya kita di Surabaya ini panasnya tinggi, tapi panasnya kelembapannya tinggi nggak enak ya. Makanya kadang-kadang di kamar kita mungkin perlu apa itu air humidifier itu yang mesin ditaruh di keluar asap-asapnya itu untuk menjaga kelembapan supaya di sekitar kita baik. Ini kebetulan gambar ini saya tunjukkan hal yang ekstrim. Pada pasien kadar air matanya 0, ini mungkin saluran air matanya terpaksa kita buntu loh, pakai pakai silikon yang warnanya putih-putih ini sebelah kanan ini. Terpaksa ditutup supaya air matanya nggak keluar terus. Kalau keluar terus pasti penglihatannya buram nanti. Mencegahnya apa ya supaya nggak terlalu kering matanya ya. Terutama ada orang yang suka naik sepeda motor, kadang-kadang lebih enak nggak pakai helm atau helmnya nggak ditutup. Nah itu sebetulnya kita sebagai dokter mata nggak setuju ya. Sebenarnya gunakan helm yang betul, kacanya ditutup, terus gunakan kacamata hitam kalau siang mungkin. Kemudian ya tentu aja menghindari debu, sinar matahari, angin, dan AC. AC ini juga ya jangan lupa ya, kalau kita misalnya yang punya mobil nyetir, jangan AC-nya langsung menatap ke wajah kita gitu. Terus tentu saja menghindari penyebab alergi yang saya sebutkan tadi. Terus bagi orang-orang tua yang apalagi ada diabetes dan lain-lainnya, minum harus cukup. Karena kalau minum tidak cukup, airnya matanya tambah kering, tidak karu-karuan. Kemudian obati penyakit sistemiknya. Kalau udah tahu-tahu kencing manis ya
diobati dengan betul. Nah, ini yang terakhir ini rasanya ya zaman sekarang ini agak sulit ya. Tapi kami dokter mata internasional itu ada rumus yang paling mudah dan gampang diingat. 20, 20, 20 yang Anda dengarkan sering mungkin di radio Suara Surabaya. 20 menit melihat komputer atau HP, 20 detik istirahat dengan menatap sesuatu yang jauhnya 20 feet. Jadi misalnya kalau sudah menteleng di depannya HP atau komputer 20 menit, istirahatlah 20 detik dengan menatap sesuatu yang lain yang 20 feet. 20 feet itu 6 meter ya. Jadi jaraknya jauh. Lihat sesuatu yang jauh 6 meter dalam waktu 20 detik. Bukan ngelamun ya, tapi melihat sesuatu yang jauh. Kadang-kadang itu aja saya susah loh. Supaya gampang ingatnya, pokoknya setiap setengah jaman berhenti melihat sesuatu yang lain, kalau bisa yang warna hijau-hijau. Warna hijau itu bagus untuk mata karena panjang gelombangnya pas untuk retina mata. Enggak usah hijau juga nggak apa-apa. Pokoknya melihat sesuatu yang jauh 6 meter kira-kira. Kalau nggak ada jendela ya, kalau misalnya di kantor nggak ada jendela ya menatap aja sesuatu yang jauh atau jalan-jalan dulu ke toilet kayak atau apa gitu. Kalau bisa ya. Nah ini kemudian yang kedua itu kelainan selaput mata. Selaput mata itu konjungtiva dan kelainan kornea. Ini yang paling sering. COVID bisa konjungtivitis COVID. Konjungtivitis itu radang selaput mata. Pada orang yang batuk, pilek, dan matanya merah sekarang harus dicurigai COVID juga. Penyebabnya bisa infeksi kuman, bisa bakteri, bisa parasit, bisa virus, atau bisa karena alergi. Alergi meradang akhirnya bisa konjungtivitis juga. Gejalanya ini yang paling saya bulet-buletin ini. Kalau radangnya kan cuma di putih-putihnya ini, jadi tidak mengganggu penglihatan. Penglihatan itu di pusat hitam-hitamnya ini kornea. Jadi pada konjungtivitis penglihatan ya tidak terganggu. Matanya bisa merah, berair, keluar kotoran, rasa mengganjal, perih, nyeri. Lain kalau sama ini. Kalau ini radang di kornea matanya yang tadi saya bilang bulat transparan ini. Penglihatannya bisa kabur karena lukanya itu kumannya atau virusnya atau jamur. Ini bisa jamur ya. Jamurnya bisa menyerang bagian tengah penglihatan sehingga penglihatannya kabur. Apalagi yang bawah kiri ini, waduh. Bawah atas kanan. Ini kalau sudah ini ini kalau nggak salah pasiennya kecolok akar tanaman ya. Jadi kena tanaman tumbuh-tumbuhan hati-hati bisa berjamur korneanya. Ini pasti pengobatannya lama dan sulit ya. Ini pencegahannya supaya nggak konjungtivitis, supaya nggak keratitis, supaya nggak radang selaput putih mata dan supaya tidak meradang korneanya. Hati-hati pada orang yang memakai soft lens. Soft lens tidak boleh dipakai lebih dari 8 jam. Nggak boleh dipakai tidur dengan alasan apapun. Wah, tadi ketiduran pakai soft lens. Waduh, itu salahmu sendiri. Kuku nggak boleh panjang karena kuku yang panjang bisa menggores kornea soft lens-nya dan soft lens-nya bisa sobek sedikit. Sobek sedikit bisa melukai kornea. Kalau melukai kornea urusannya jadi panjang. Nah, kalau konjungtivitis, keratitis yang radang selaput mata dan kornea tadi bisa menular. Menularnya bagaimana? Bukan lihat-lihatan. Jadi nggak ada lihat-lihatan ketularan mata nggak ada ya, kecuali kalau air matanya muncrat. Jadi menularnya dari air matanya yang kita pegang itu misalnya atau kena air matanya kena di bantal guling. Orang yang nggak sakit mata jangan pakai bantal guling yang sama. Dan yang sakit dan nggak sakit harus sering-sering cuci tangan. Karena nanti apa yang dipegang sama orang sakit itu misalnya papanya lagi sakit mata, terus megang ballpoint. Ballpoint-nya nanti dipegang sama anaknya, dipegang sama pembantunya, dipegang sama itu bisa menular ke orang satu rumah biasanya. Jadi kalau ada orang sakit mata di dalam rumah, sering-sering cuci tangan aja. Dan jangan megang matanya dulu sebelum cuci tangan, oke? Nah ini, jaga kebersihan tangan, tempat tidur, bantal, guling, gitu. Kemudian penyakit yang ketiga adalah katarak. Katarak itu adalah kekeruan pada lensa yang tadi saya bilang tadi ya. Penyebabnya apa? Nih lagi, usia. Jadi kalau ditanya, dok kenapa ya saya sudah Bu, ini faktor U, semua orang yang sudah tua akan menjadi katarak. Tapi umur berapa ya masing-masing beda-beda ya. Itu kok tetangga saya umur 50 kok katarak, tetangga saya umur 40 kok katarak, tetangga saya umur 80 kok belum ada kataraknya ya, masing-masing itu
Beda ya, nggak ada katarak bareng-bareng umur 60 nggak ada gitu. Jadi semua tergantung sama usia. Kalau orang tua pasti katarak, jangankan gitu ya. Dokter mata aja yang sudah tua juga tetap katarak. Jadi jangan heran kalau ada katarak. Yang pertama adalah penyebabnya adalah usia. Kemudian kedua, infeksi saat kehamilan. Nah, ini terutama terjadi pada orang bayi. Bayi bisa katarak. Bayi bisa katarak karena infeksi saat kehamilan. Biasanya makanya orang mau hamil, mau menikah itu harus periksa TORS itu ya. TORS itu toksoplasma, rubella, apa, sitomegalovirus sama herpes. Jadi kalau seandainya diketahui sebelum hamil ternyata ada infeksi itu, ya jangan hamil dulu. Karena nanti khawatir anaknya ada katarak lah, cacat ke jantungnya lah gitu, gitu ya. Terus kemudian ini trauma. Trauma katarak bisa terjadi pada trauma tumpul maupun trauma tajam. Trauma tumpul misalnya habis dipukul sama orang atau habis kepental buka tutup botol, tutup botol bisa kelempar ke mata itu bisa menyebabkan katarak. Kataraknya kalau trauma tumpul bisa terjadi sekarang sampai 10 tahun mendatang. Jadi belum tentu sekarang terjadi kataraknya, mungkin 5 tahun lagi atau 7 tahun lagi gitu. Kalau trauma tajam, misalnya ketusuk garpu, langsung saat itu juga jadi katarak bisa. Nggak nunggu-nunggu 10 tahun. Misalnya kelempar CD. Ada dulu waktu kita PPDS, kelempar CD. Zaman dulu ada CD ya. Kelempar CD, langsung kornea robek, tembus sampai jadi katarak. Nah, ini kemudian keturunan. Nah, ini makanya ada orang yang umur 40 udah katarak, umur 50 udah katarak. Ternyata saudara-saudaranya semua ya gitu. Masih muda-muda udah katarak semua. Kemudian karena obat-obatan ini ada ya, tapi saya nggak boleh ngomong banyak-banyak ini. Saya dimarahin sama dokter penyakit dalam ini. Kemudian karena penyakit sistemik itu punya hipertensi, kolesterol, diabetes itu lama-lama bisa menjadi katarak. Kemudian, nah ini radang mata kronis. Hati-hati pada orang yang sering mata merah. Nggak diobati dengan baik, dikit-dikit roto, atau dikit-dikit roto nggak boleh ya. Harus berobat ke dokter mata. Oh ya, sorry, saya mau membicarakan tentang satu lagi, ini obat-obatan. Sindositrol, jangan sembarangan pakai sindositrol. Mata merah sedikit, beli obat di apotek, dijualin sindositrol, pemakaian jangka waktu lama, sindositrol bisa terjadi katarak. Jadi hati-hati pemakaian sindositrol tidak boleh sembarangan ya. Nah, ini gejalanya kalau katarak itu apa ya? Kalau pada bayi, mata juling, hati-hati. Kalau bayi mata juling bisa ada kataraknya di dalam. Bayi bisa seperti matanya seperti bersinar-sinar seperti mata kucing gitu. Kinclong, satunya kinclong, satunya enggak gitu ya. Kemudian pada orang dewasa, pasti penglihatannya kabur, berkabut, double, satu mata double. Kalau melihat double-double, jembret-jembret, atau silau. Biasanya ini orang bilang, aku saya nyetir kok sekarang jadi nggak enak ya kalau ada lampu di depannya. Nah ini, yang bawah ini bayi, yang B ini bayi, dua-duanya mata ada putih-putih, ini katarak ini. Sudah full kataraknya. Kalau sudah full, gampang lihatnya, seperti kanan atas ini. Orang awam aja juga kelihatan, tapi kalau yang nggak full itu yang harus diperiksakan ke dokter mata ya. Saya aja kalau melihat yang katarak nggak full harus pakai alat. Nggak bisa kalau tetangga saya tanya, dok, 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 tolong dilihat dong, matanya papa saya ini ada kataraknya. Waduh, saya cuma pakai senter nggak bisa. Jadi harus pakai alat kayak mikroskop di polimata itu ya. Ini yang A sama B ini anak-anak semua katarak. Cara mencegahnya katarak gimana ya? Nomor satu, jangan tua. Tapi nggak saya tulis karena orang nggak tua. Nomor dua, periksa kehamilan secara teratur supaya tidak ada kelainan di janinnya ya. Kemudian hindari pemakaian obat-obatan seperti saya bilang tadi, sindositrol dan lain-lainnya. Jadi kalau udah tahu kolesterol obatnya misalnya, jangan kolesterol tadi gimana caranya? Tadi mungkin sudah dibicarakan oleh Dr. Yolanda sebelumnya ya. Kemudian menghindari sinar ultraviolet. Sorry. Kembali dong. Menghindari, kembali ke slide sebelumnya. Ini ya. Menghindari sinar ultraviolet. Jadi
Biasanya para petani dan nelayan itu lebih sering cepat katarak daripada orang yang normal tinggal di perkotaan, karena mereka lebih sering terpapar sinar ultraviolet ya. Jadi sebaiknya kita itu kalau siang tetap pakai kacamata hitam. Kemudian hindari trauma mata karena penyebabnya bisa trauma ya. Jadi kalau udah tahu-tahu di dekat-dekatnya ada orang nyumet petasan atau kembang api, ya jangan deket-deket. Nah itu kadang-kadang sering itu meloncat deket-deket ke mata yang sebelah-sebelahnya, orang yang cuma nonton aja akhirnya kena trauma. Kemudian ini, karena tadi penyebabnya karena sering mata merah, jadi kalau ada mata merah ya segera berobat ya. Kemudian yang hindari kencing manis, hipertensi, dan lain-lainnya ya. Nah ini, kalau katarak itu diobati bisa nggak ya? Kalau kataraknya sedikit, diobati bisa, tapi tujuannya bukan untuk menghilangkan kataraknya, tapi hanya supaya kataraknya tidak cepat tebel, gitu aja. Tapi sampai sekarang ini di seluruh dunia, untuk menghilangkan katarak nggak ada. Kalau rambut ini berubah bisa dicat hitam ya. Kalau katarak itu lensanya putih nggak bisa dicat. Gimana caranya ngecat? Pasti harus dioperasi. Kemudian, jadi obat-obatan ini belum tentu bisa ya. Apalagi kalau kataraknya sudah matang minta diobati, itu nggak mungkin. Biarpun sampai ke Amerika, ke Cina sana ya tetap dioperasi obatnya. Kemudian yang kedua ada kacamata. Kalau kataraknya cuma tipis, masih bisa ditolong dengan kacamata, penglihatannya membaik, oke, biasanya saya kasih kacamata. Tapi kalau misalnya dengan kacamata tidak membantu, 3 bulan lagi ganti kacamata lagi, 3 bulan lagi ganti kacamata, sebaiknya operasi saja. Operasi itu sekarang canggih ya, nggak zaman dahulu kala ya. Zaman dahulu kala itu nunggu mata mateng, terus baru dicongkel keluar, terus dijahit. Kalau zaman sekarang enggak, kataraknya masih belum matang, empuk-empuk aja dioperasi, dikeluarkan dengan ultrasound atau yang dibilang laser itu, nggak pakai jahitan, penyembuhannya lebih cepat. Jadi lebih gampang dan pulang nggak perlu ditutup-tutup lagi kayak zaman dulu gitu. Cuman biasanya saya kasih kacamata pelindung aja, goggle. Kemudian yang keempat adalah kelainan refraksi. Nah, kelainan refraksi itu kelainan yang membutuhkan kacamata. Sebelah kiri adalah mata minus, yang tengah adalah mata plus, yang terakhir adalah mata lesidir. Mata minus ini lihat, objek yang dilihat itu jatuhnya di depan retina. Jadi kalau yang bagus itu pas di retina. Kalau ini di depannya retina itu mata minus. Jadi harus ditolong dengan kacamata minus. Kalau ini minus itu bola matanya terlalu panjang ya. Bola matanya terlalu panjang sehingga objeknya di depan retina. Maaf ini gambarnya matanya kurang panjang. Saya ngambil contohnya kurang panjang. Kemudian mata plus, bola matanya karena terlalu pendek, apa yang dilihat jatuhnya di belakang retina. Jadi semua anak-anak bayi itu kan masih pendek, masih kecil-kecil ya. Semua anak bayi itu plus, pasti loh ya. Jangan kaget. Kalau bayi anak-anak min, berarti bola matanya panjang, pasti tambah motot lagi nanti, berarti tambah min. Jadi kalau bayi atau anak-anak min, jangan berharap dia bisa sembuh. Nggak bisa. Seumur hidup min. Kecuali kalau besok-besok dilatih. Kalau semua bayi itu plus karena bola matanya pendek. Nanti bertambah dengan umur, tambah lama, tambah panjang, agak min sedikit, akhirnya nol, pas. Kebablasan min juga bisa. Nah kalau silinder ini apa yang dilihat itu jatuh di depan retina tapi banyak. Ada yang di atas, ada di bawah, ada yang di tengah. Ini bisa dibantu dengan kacamata silinder. Penyebabnya satu, faktor keturunan. Kalau satu orang tua min, kira-kira 50% anaknya min. Tapi kalau 2 orang tua min, kemungkinan anaknya 80% min. Jadi ini ada bapak-bapak ibu datang periksakan anaknya, mereka berkata semua, mata semua papa mamanya. Terus tanya, lu dok kok mata anak saya kok min kenapa ya? Ya karena keturunanmu loh. Jadi jangan kaget kalau faktor keturunan ya. Terus kurang vitamin waktu kehamilan. Ini sudah diteliti bahwa waktu hamil kalau kurang kayak sel-selnya terganggu, bukan cuma mata aja ya. Kemudian penyakit sistemik ini pada orang diabetes itu bisa berubah-berubah minnya plusnya gara-gara kadar gula darahnya. Terus kebiasaan yang buruk yang seperti saya bilang tadi, banyak HP, sebenarnya matanya sudah min, apalagi tiap hari ngegame 3 jam 4 jam. Wah, sekarang ini di dunia ini
terutama di Asia, buahnya anak-anak kecil kacamataan semua. Kalau melihat kasusnya seperti itu, biasanya kami bilang, aduh, kasihan orang-orang Asia. Orang bule kok enggak ya? Anak-anak bule itu enggak cepat min. Tapi kebetulan genetiknya orang Asia itu lebih cepat min daripada orang bule. Padahal orang di bule sana itu ya megang HP, tapi enggak seperti kita ya. Kalau kita ini, belum apa-apa umur 2 tahun supaya makan gampang dikasih YouTube. Waduh, itu yang kesalahan fatal. Jadi kesepakatan internasional sekarang, umur 0 sampai 3 tahun dilarang melihat screen. Jangan dikasih screen. Screen itu HP, YouTube, laptop, tab sembarang. Umur 0 sampai 3 tahun dilarang. Jangan supaya ASINya lancar, sambil dikasih nyusu, mamanya pegang HP di sini supaya anaknya, aduh, ya bisa gitu. Mudah-mudahan nanti mengerti semua. Pengobatannya apa? Kalau min plus sama silinder tadi, bisa kacamata, bisa lensa kontak dengan ukuran yang sesuai ya. Apalagi anak-anak. Jadi kalau anak-anak datang ke optik, berani-beraninya datang ke optik ya. Seharusnya datang ke dokter mata dulu. Kalau ukurannya minus 8, jangan dikurang-kurangi. Kalau dikurangi penglihatannya jelek, nanti jadi ini, mata malas ini. Ini loh, yang bawah ini saya bilang, kontrol teratur untuk mencegah mata malas. Udah tahu-tahu minus 8 penglihatannya jelek, itu diturunin lagi. Kapan baiknya ya? Karena anak-anak itu sebelum umur 10 tahun, saraf penglihatannya harus normal. Jadi misalnya begini, kalau minus 8 sama minus 10 nggak dikasih kacamata seperti itu pada umur sebelum umur 10 tahun, nanti setelah umur 10 tahun, penglihatannya nggak bisa baik seumur hidup dan bisa menurun ke anak-anaknya. Jadi, kacamata atau lensa kontak dengan ukuran yang sesuai ya pada anak-anak terutama. Kalau lensa kontak pada anak-anak itu harus hati-hati ya, karena itu ditempelkan di mata. Tapi ada juga terapi anak-anak kita pakai lensa kontak. Nunggu kencing. Saya jelaskan nunggu kencing. Oke. Apa ya ini? Enggak kon laporan. Latihan melihat jauh. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya anak-anak Anda berkacamata, latihan lihat jauh ya, bukan latihan lihat HP. Di dalam mobil dilarang yang bawa HP. Kalau di dalam mobil yang latihan lihat ada kucing lewat atau ngitungin mobil warna merah atau lihat-lihat pohon apa atau melihat apa gitu. Ajari anak Anda untuk melihat jauh, bukan melihat dekat. Kemudian lasik itu di laser, matanya di laser untuk menghilangkan min plus silinder bisa. Tapi harus di atas 17 tahun ya. Kalau belum 17 tahun nggak boleh. Karena kenapa kok harus 17 tahun? Karena bola matanya sudah fix, nggak memanjang lagi, nggak memendek lagi. Kalau anak-anak berkacamata kurang dari 17 tahun, kontrolnya tiap 6 bulan. Kalau lebih dari 17 tahun, tiap 1 tahun boleh. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan banyak pertanyaan. Oke, terima kasih Dokter Widodo atas penjelasan materinya. Oke, kalau gitu kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya, Dok ya. Ya. Oke, saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Ini banyak banget sih, dan beberapa menarik, Dok. Yang pertama dari Ibu Titik Suryanti. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan ada penderita diabetes dan katarak, apakah jika dilakukan operasi, peluangnya sembuhnya itu akan kecil? Lalu tindakan apa yang harus dilakukan agar tidak semakin parah? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang nomor 1 sebetulnya buang diabetesnya jauh-jauh. Atau kalau nggak bisa ya dikontrol supaya tidak terlalu tinggi ya gula darahnya ya. Tapi biasanya pasien-pasien itu protesnya begini, Dok, gula darah saya sudah normal loh ini. Tapi yang dihitung bukan cuma gula darahnya normal ya, tapi berapa lamanya itu loh. Orang yang menderita diabetes 1 tahun sama 5 tahun beda loh ya pembuluh-pembuluh darah di seluruh tubuh ini. Jadi jangan bilang cuman gula darah sudah normal, enggak. 10 tahun sama 15 tahun sama 1 tahun beda loh ya. Terus biasanya kalau kita mau operasi katarak itu kalau pada penyakit semua orang harus diperiksa dalamnya dulu. Kalau retinanya baik, boleh dioperasi. Gulanya harus kurang dari 200, kalau kurang dari 200 nggak bisa. Kalau lebih dari 200 nggak bisa. Jadi pada orang diabetes itu mulai
kornea sampai retina bisa terpengaruh oleh diabetes. Jadi semuanya harus normal dulu sebelum dioperasi. Gitu ya jawabannya. Oke. Oke, terima kasih dok. Mungkin langsung untuk pertanyaan kedua dok, dari Bapak Alexander Nicholas. Jadi pertanyaannya, kalau seandainya mata kering itu loh dok, itu bahayanya apa sih dok? Ya, itu aja. Mata kering bahayanya itu apa dok? Kalau misalkan Mata, tidak bisa mengeluarkan air mata. Nah, Anda pernah dengar Stephen Johnson syndrome nggak? Stephen Johnson syndrome itu penyakit yang keracunan obat. Keracunan obat itu biasanya kelenjar air mata yang rusak, nggak bisa berproduksi sama sekali. Jadi kadar air matanya nol. Kalau kadar air matanya nol, korneanya lama. Kornea itu, saya tadi bilang kadar air mata itu 80% mempengaruhi penglihatan. Kalau nggak ada air matanya, kornea lama-lama keruh, kering, lama-lama keruh. Kalau kornea keruh, lama-lama jadi putih. Penglihatannya pasti lama-lama buta ya. Jadi seumur hidup memang harus pakai lubrikan. Gitu ya. Oke dok. Langsung ke pertanyaan berikutnya dok. Dari Ibu Margaret, mata terlihat titik-titik hitam yang terbang-terbang di depan mata. Itu kenapa ya dok? Lalu pencegahannya gimana? Obatnya apa dok? Nah, ini sebetulnya di luar konteks saya hari ini tidak menerangkan tentang itu, tapi itu namanya floater. Kalau floater itu sesuatu yang melayang-layang di dalam bola mata. Bola mata itu ada gelnya, seharusnya transparan. Tapi dia ada yang menggumpal-gumpal dikit-dikit. Itu biasanya karena usia bisa, karena obat-obatan bisa, hipertensi, jantung itu bisa, atau mungkin ada pengaruh sama gigi ya, giginya mungkin bolong atau apa gitu ya. Usia, jadi yang pertama itu ada usia. Minus tinggi juga bisa. Gitu ya jawabannya. Oke, siap dok. Untuk pertanyaan berikutnya dari Nina Mardiana dok. Ini selama masa pandemi COVID, karena ada peningkatan waktu penggunaan layar elektronik untuk edukasi dan pekerjaan secara online, apakah vitamin D dapat mengurangi gejala mata kering itu, dok? Lalu ada pemakaian kacamata blue light untuk menghindari kerusakan pada mata, karena kan anak-anak sekarang sekolah online, dok. Jadi memakai kacamata. Itu apakah bermanfaat nggak sih kacamata itu, dok? Saya menjawab pertanyaan nomor 1 dulu. Yang berpengaruh terhadap mata itu vitamin A dan vitamin A terutama dan vitamin E ya. Kalau vitamin D itu ya termasuk semua kekebalan tubuh ya. Tapi yang paling berperan itu adalah A dan E. Kalau mau tiap hari minum vitamin C, D dan ditambahi E juga boleh. Ditambahi A juga boleh. Kalau paling gampang nggak suka ngemplok obat banyak-banyak yang multivitamin aja loh. Kemudian blue light. Blue light itu perlu-perlu aja sih, terutama orang yang suka pekerjaannya di depan komputer. Tapi setelah Anda beli kacamata blue light, bukan berarti Anda boleh mentelangi komputer 1 jam 1 kali 24 jam, tidak ya. Tadi sudah diteliti bahwa sebetulnya harus pakai rumus yang paling mudah tadi loh, 20, 20, 20. Setelah Anda melihat screen selama 20 menit, menatap sesuatu yang lain 20 feet, 20 detik. Jadi bukan berarti kalau sudah pakai blue light terus boleh mentelangi komputer yang enggak ya. Gitu ya. Ya. Oke dok, ini pertanyaannya ada beberapa yang saya gabung aja dok. Jadi ada pertanyaan kalau seandainya ada gejala pada mata, itu gejala seperti apa sih yang harus dibawa ke rumah sakit dok? Lalu kalau semisal bisa diobati sendiri di rumah, semisal mata merah, kira-kira obat tetes mata apa sih yang aman gitu dok? Ini pertanyaan bagus. Kalau pada anak-anak, kapan dibawa ke dokter mata? 1, kalau ada keturunan min atau plus atau apa gitu ya. Kalau keturunan maksudnya papa mamanya berkacamata. Bukan kacamata tua plus orang-orang tua itu bukan loh ya. Kalau papa mamanya min gitu aja deh. Perlu dibawa ke dokter mata. Apalagi kalau ada gejala ya. Kadang-kadang anak-anak itu nggak bisa ngomong kalau nggak kelihatan itu. Jadi tandanya adalah sering ketip-ketip atau melihatnya miring-miring. Sudah disuruh lurus, miring-miring aja. Atau kalau melihat sesuatu dekat, misalnya TV-nya udah gede, tapi lihatnya dekat, disuruh mundur, maju lagi. Itu berarti harus diperiksakan ke dokter mata. Kalau yang tampak jelas, misalnya juling, itu jelas harus dibawa ke dokter mata ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, kalau... Obat tetes mata. Oh ya,
Yang paling gampang adalah kalau ada sakit mata merah, biasa kan iritasi belum tentu infeksi ya. Misalnya habis keramas matanya merah atau habis renang matanya merah. Kalau nggak bisa hilang sendiri, nanti boleh pakai roto atau insto aja, atau air mata buatan aja, Senpress, Fresh, sorry saya menyebutkan nama ya. Kalau enggak ya roto aja deh. Kalau 2 hari, 3 hari belum sembuh, harus ke dokter mata, berarti ada sesuatu yang lain. Jadi jangan ke susu pakai sindositrol, tadi saya sudah bilang ya. Sindositrol itu kayak kacang goreng, dikit-dikit sindositrol. Lama-lama kumannya kebal dan mata Anda jadi katarak nanti. Jadi sebaiknya yang aman-aman aja. Gitu ya. Oke, siap dok. Ini mungkin pertanyaan yang menarik dok. Ini ada pertanyaan dari Adela Nuriskika. Jadi saya pengidap minus dan silinder, tapi saya keberatan kalau memakai kacamata dan saya ingin normal kembali. Ya apa caranya supaya bisa normal itu dok? Mungkin apakah ada secara bertahap atau gimana itu? Sebenarnya saya bertanya dulu, ini umur berapa ya? Seandainya kalau umur lebih dari 17 tahun, terus maksudnya keberatan itu apa maksudnya? Abot, Mungkin kacamatanya abot. bukan dok, mungkin nggak mau pakai kacamata gitu dok. Enaknya pakai ya apa dok? Mungkin bisa berkurang, mungkin ada kebiasaan tertentu mungkin atau gimana gitu dok. Kalau minusnya tinggi banget, mungkin kacamatanya berat. Bisa dibantu dengan softline kalau Anda mau, tapi harus hati-hati tadi. Tidak boleh lebih dari 8 jam, tidak boleh dipakai tidur, dan kukunya tidak boleh panjang. Tapi kalau seandainya minusnya ringan-ringan aja, 1,5, 2, kenapa sih nggak mau pakai kacamata? Artis-artis aja cantik-cantik pakai kacamata tuh. Kenapa alasannya keberatan pakai kacamata? Karena pakai softline itu, apalagi pandemi-pandemi gini, agak riskan ya. Kalau mau dilasik, asal nggak mata males, tadi saya bilang mata males, nggak mata males, minusnya nggak lebih dari 10, bisa dilasik kok. Asal ada umurnya lebih dari 17 tahun. Kalau minusnya lebih dari 10, bisa juga dilasik, tapi yang model lama. Jadi mungkin agak ada sisanya dikit. Kalau lasik model sekarang itu soalnya lubangnya cuma dikit kecil, nggak sama dengan yang dulu. Tapi yang model sekarang ini syaratnya harus kurang dari 10. Jadi kalau minusnya dikit aja ngapain sih nggak mau pakai kacamata? Kacamata itu mudah loh. Risikonya ya kurang, dan mungkin Anda tambah cantik kalau kacamata. Gitu ya. Oke, siap dok. Terima kasih dok atas jawabannya dok. Ini karena Ya. sudah jam 10 ya dok ya. Ini mau saya akhiri dulu dok. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi. Nanti mungkin kalau seandainya masih ada yang mau bertanya, bisa langsung ke praktekannya dokter ya dok di RSAD Husada Kapasari pada hari Selasa dan Kamis dari jam 7 sampai jam 2 siang atau hari Sabtu jam 7 sampai jam 12 siang. Nah, kalau seandainya masih ada pertanyaan yang mungkin yang lain lagi, mungkin bisa melalui WA di 081 125 8000 atau email ke rsahkap@gmail.com. Melalui medsos juga kami ada, bisa melalui Instagram, Facebook, Twitter, atau melalui YouTube. Oke, mungkin sekian untuk Dokter Terima Widodo. Mungkin kasih. ya terima kasih. Mungkin bisa ini dok untuk 3 penanya terbaik. Tadi saya mau bagi-bagi angpau ya dok ya. Mungkin dokter bisa memilih 1 orang penanya dok. Kira-kira siapa sih 1 orang ini untuk mendapatkan hadiah angpau sebesar 50.000? Tadi yang nanya tadi siapa aku lupa ya. Yang Tentang kapan apa kita dok? harus membawa orang berobat ya? Kapan Oh, kapan waktu yang baik kita harus periksa mata tadi loh. Siapa ya? Saya lupa lah, maaf. sebentar dok, saya carikan. Kapan saat yang baik untuk membawa seseorang untuk berobat, dan kalau mata mata ada kelainan sedikit apa yang harus dilakukan? Kalau nggak salah gitu tadi pertanyaannya. Oh, oke. Yang lainnya pilih sendiri aja ya. Oke, terima kasih ya dok. Ini saya sekalian Terima cari dulu. kasih. Ya dokter, masih ada praktek ya dok hari ini. Iya, terima kasih. Terima kasih dok. Ya.